Shalom, selamat malam. Salam jumpa kembali buat setiap teman-teman rekan-rekan yang ada di rumah saja. Pada malam hari ini seperti biasa kita mengadakan ngopi bareng di rumah saja. Saya seruput kopi saya dulu, kopi latte. Menikmati kehangatan kopi latte dan kenikmatan kopi latte gitu ya pada malam hari ini. Teman-teman juga bisa bikin di rumah saja. Dan malam hari ini recovery akan melanjutkan khotbah Petrus gitu ya. Ini sebenarnya perikop yang cukup dalam gitu, yang cukup sulit gitu ya. Perlu konsentrasi lebih gitu ya. Saya seruput lagi teman-teman ya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali khotbah Petrus, di mana ketika itu minggu lalu kita sudah bahas di paragraf-paragraf awal bagaimana ketika Petrus dan kawan-kawannya para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus menerima kuasa daripada karunia daripada Roh Kudus untuk bisa berbahasa dengan bahasa lain yang dimengerti. Akhirnya mereka menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah gitu ya yang besar, dan mereka bisa menjadi Kristus. Dan terlebih lagi Petrus berkhotbah sehingga banyak orang yang bertobat, kurang lebih jumlahnya 3.000 jiwa untuk kembali kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan mengenai khotbah Petrus yang mengutip dari kitab para nabi, yaitu Nabi Yoel. Sebelum kita mulai, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan Tuhan pada malam hari ini kembali hamba-Mu ini boleh menyapa teman-teman rekan-rekan sekalian yang ada di rumah saja dengan format yang santai Tuhan, tetapi tidak meremehkan atau kebenaran firman Tuhan, tetapi kami boleh di dalam waktu kami yang ada ini Tuhan, di dalam kesenggangan waktu kami Tuhan, kami bisa manfaatkan untuk benar-benar mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga waktu kami tidak berlalu sia-sia, atau melainkan diisi dan diberkati oleh perkataan Allah yang bersifat kekal itu. Tuhan pimpin waktu ke depan, hamba-Mu sadar bahwa hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan, dalam setiap pemikiran, tapi hamba-Mu percaya ketika Roh Kudus bekerja, tidak ada satupun dari setiap kami yang tidak dilawat oleh Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus beracara malam hari ini buat setiap hati dan pikiran, terutama untuk setiap kami jiwa-jiwa yang ada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi penuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu, sehingga pengertian daripada Allah saja yang boleh kami dapati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pimpin waktu ke depan. Hamba berdoa, dengar doa hamba-Mu ini. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu buat setiap kita. Di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-17 sampai ke-20, saya akan bacakan buat setiap kita. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar itu dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sampai di sini dulu pembacaan kitab suci kita yang terambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 20. Waktu saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini mengenai kutipan daripada Rasul Petrus, mengutip daripada kitab Nabi Yoel, ini saya benar-benar melihat bahwa betapa dalamnya gitu kan, betapa sulitnya itu ketika cara berpikir daripada Alkitab, bagaimana Alkitab menyikapkan sesuatu bagi setiap kita orang-orang percaya, bagi setiap kita orang-orang yang menggali gitu kan. Emang berat sekali, butuh konsentrasi yang nggak seperti biasanya gitu kan. Saya harus benar-benar
berpikir keras gitu, mencari lebih tahu lagi. Ya, mungkin saat ini yang saya dapatkan pun akhirnya saya berpikir, Tuhan, ini saya hanya baru bisa menjelaskan bagian daripada misalnya buah ya, buah jeruk misalnya. Saya hanya baru sisi luarnya saja. Ini ciri-cirinya daunnya warna orange gitu ya, kulitnya warna orange, daunnya berbentuk demikian, ini jenis pohonnya seperti ini, dia kuat. Mungkin hanya di luarnya saja, ukurannya lain sebagainya, berapa lama dia akan tumbuh lain sebagainya. Mungkin hanya sisi situ saja, belum dikupas benar-benar gitu ya. Tapi biarlah pada malam hari ini paling tidak kita membuat gambaran-gambaran yang mendapat pengetahuan-pengetahuan yang lebih gitu ya. Saya berharap ada kontribusinya, minimal saya pikir Tuhan tolong saya gitu ya, karena nggak mudah gitu ya untuk bisa mengungkapkan. Tapi ini ada satu berlian gitu ya yang mungkin masih kasar gitu kan, yang terus biasa dan biasa. Tapi kalau Anda dan saya mau belajar, saya yakin Anda juga akan terus mendapat sesuatu yang daripada Tuhan, yaitu berlian yang mengkilau gitu ya, yang akhirnya memberkati setiap kita. Nah, ketika saya mempersiapkan ini, lalu saya melihat bahwa Petrus itu pada waktu dia berkhotbah gitu ya kan, pada waktu dia bangkit berdiri untuk berbicara, dia nggak asal bicara gitu. Jadi pada waktu dia berbicara, tidak berdasarkan maunya saya untuk berkata demikian, maunya saya, inginnya saya untuk mengatakan ini, untuk menyindir orang-orang lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Banyak orang kan akhirnya menjadi panggung gitu, membuat panggung. Contohnya di dalam politik kita gitu kan, membangun narasi karena untuk maunya dia, ada kepentingannya dia gitu ya. Tetapi tidak dengan Petrus. Petrus tidak demikian. Jadi ketika dia katakanlah membuka mimbar gitu kan, dia berbicara bukan atas apa maunya dia berbicara atas apa yang menjadi maksud dan kehendak daripada Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang mau Tuhan katakan, yang mau Tuhan sampaikan untuk dia sampaikan, karena fungsinya seperti itu. Jadi ada nabi, perjanjian lama itu nabi, dan perjanjian baru itu rasul. Dan nabi itu dan rasul memiliki fungsi dan tugas yang sama, yaitu menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan lalu melalui nabi dan rasul lalu disampaikan kepada jemaat Tuhan. Jadi mereka representatif atau wakil daripada Tuhan untuk menyampaikan apa yang mau Tuhan katakan bagi setiap umat pilihannya, bagi setiap umatnya gitu ya. Jadi ketika ini kita bisa melihat bahwa Petrus mengutip daripada kitab para nabi, yaitu Nabi Yoel, yang akan coba kita lihat gitu ya, kutipan yang diambil oleh Petrus, yaitu di dalam kitab Yoel. Saya akan kutip saja, itu ada di kitab Yoel 3 gitu ya, itu kitab Yoel 2 gitu ya, kitab Yoel 2 ayat ke-28 sampai ke-29. Jadi ketika 28 sampai 32 gitu ya. Nah, yang sudah kita baca tadi. Jadi ini bukan sekedar main asal dia berbicara maunya dia, tidak. Bahwa Petrus ini sedang berbicara kebenaran firman Tuhan, yaitu kitab para nabi gitu loh. Jadi yang dia bicarakan adalah nubuatan Nabi Yoel kepada bangsa umat pilihannya, pada bangsa Israel. Nah, kalau waktu saya lihat bahwa teman-teman juga bisa melihat di dalam kitab Yoel gitu ya. Saya akan coba kutip-kutip saja. Waktu kitab Yoel 1 di situ ada judul yang pasal pertama, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Saya akan kutip saja di ayat yang keempat. Jadi Yoel 1 ayat keempat. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Jadi ini ada semacam belalang gitu. Jadi ada siklus belalang, atau mengambil kata belalang ini, belalang kan tulah gitu ya, tulah sebagai tanda hukuman daripada Tuhan. Jadi belalangnya tadi ada kayak banyak gitu ya, belalang pengerip, belalang pindahan, ditinggal belalang pindahan, dimakan belalang pelompat, terus gitu kan berlanjut. Ini seperti hukuman yang akan datang, yang akan ditimpahkan kepada bangsa Israel, kepada bangsa Israel umat pilihan Tuhan pada waktu itu. Ada belalang-belalang ini semacam ada satu malapetaka yang akan bertubi-tubi, yang akan datang gitu ya. Ini ngeri sekali. Kalau teman-teman bisa baca nanti di rumah itu, Yoel 1 itu mengenai bagaimana hukuman Tuhan berkabunglah ya, semua mengenai engkau diperingatkan gitu kan, akan datang satu bahaya yang besar, akan datang satu
bencana gitu yang besar gitu kan, seperti musibah gitu kan, seperti belalang itu mengeroyok begitu rupa, hasil tanah, ladang semua hancur musnah, panen pun nggak ada gitu ya. Bayangkan, itu semua kayak dihabiskan gitu ya. Ini belalang penggambaran daripada hukuman daripada Tuhan sebagai peringatan ya. Ini kalau baca di pasal 1 gitu ya, sampai pasal 2 pun ocehannya ocehan mengenai bagaimana ketika itu akan datang gitu kan, hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya, belalang gitu hukuman daripada Tuhan. Terus di pertengahan daripada pasal kedua, di situ muncul seruan untuk bertobat. Nah ya, seruan untuk bertobat. Saya akan bacakan, kutip saja Yoel 2 ayat 12 sampai 14 gitu ya. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ya jangan pakaianmu gitu ya. Jadi hatinya, jangan pakaian yang dikoyak. Jadi unsur rohani, bukan jasmaninya saja ya. Berbaliklah kepada Tuhan, artinya sungguh-sungguh itu Allahmu, sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal. Dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ini ada satu ajakan seruan untuk bertobat. Jadi Nabi Yoel berbicara kepada bangsa Israel untuk bertobat, untuk bersuruh bertobat. Kita tahu karakteristik daripada bangsa Israel ya. Tegar tengkuk. Kalau mungkin sekarang tuh tomat ya, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat gitu ya. Hati-hati ya, jangan sampai kita demikian. Karena bangsa Israel demikian rupa karakteristiknya. Jadi pada waktu itu Nabi Yoel berseru, para nabi juga berseru gitu kan. Nah Nabi Yoel ini berseru supaya untuk bertobat. Lalu di pasal kedua, di paragraf-paragraf sebelum pasal ketiganya, di situ ada janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Di situ ada ya janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Dan perikop terakhir sebelum masuk ke pasal 3-nya itu mengenai hari Tuhan. Ya, nah pasal 3-nya itu hukuman atas musuh-musuh Israel. Seperti jadi ada satu pembelaan Tuhan, ada satu penghiburan daripada Tuhan, ada satu keselamatan, ada satu perlindungan daripada Tuhan terhadap bangsa yang menyerang tadi. Lalu ada berkat atas umat Tuhan. Ya, jadi kalau kita bisa simpulkan gitu kan, di awal Nabi Yoel menyerukan ada satu hal yang hukuman daripada Tuhan akan menimpa, akan diturunkan, akan terjadi gitu ya. Dan pada waktu itu supaya dalam himpitan ini, dalam musibah ini, dalam penderitaan ini, dalam hukuman ini, bangsa Israel diharapkan untuk mau bertobat sungguh-sungguh gitu kan, kembali berbalik kepada Tuhan gitu ya. Lalu di situ juga bukan sekedar janji untuk bertobat, tetapi dia juga memberikan satu penghiburan, ada satu janji yang diberikan gitu ya kepada umat yang mau berbalik kepada Tuhan. Ini rangkaiannya yang juga cukup indah gitu, yang kalau kita kupas juga begitu mendalam gitu ya. Cuman hari ini saya mungkin tidak bisa tuntaskan, tapi kita akan continue mengenai khotbah daripada Petrus. Kembali kepada khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2 ini kita melihat bahwa dikatakan tadi ada waktu itu Tuhan akan mencurahkan gitu ya, hari-hari mencurahkan rohku gitu kan, mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Di situ dikatakan ada anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat ya. Terus ada teruna-terunamu mendapat penglihatan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi ya. Hamba-hambaku laki-laki dan perempuan kecurahkan rohku pada hari-hari itu, mereka akan bernubuat. Ini bicara mengenai ini nubuat-nubuat roh Tuhan akan dicurahkan gitu ya. Jadi ketika itu pada waktu itu bangsa Israel yang tegar tengkuk itu waktu perjanjian lama, akhirnya kita tahu peralihan dari perjanjian lama kepada perjanjian baru, seakan-akan tuh apa yang dijanti-nantikan, apa yang dijanji-janjikan itu sifatnya semu dan nothing, sepertinya omong kosong gitu ya. Karena Kristus yang dijanjikan itu sepertinya berapa lama semua ngomong begitu. Nabi dari generasi ke generasi Nabi juga mengatakan demikian gitu kan. Lalu mungkin mereka pikir ya masih jauh lah harinya Tuhan, lu suruh kita bertobat gitu kan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dari dulu kita juga dengar itu ya, sampai hari ini gitu ya. Ya kadang mikir gitu ya, saya ditanya gitu ya. Jadi ini hal-hal yang menarik juga gitu ya. Ditanya gitu kan, hari Tuhan orang suruh bilang kiamat, kiamat gitu ya. Jadi mana masih lama gitu. Ini juga teman-teman juga tahu ya, klasik gitu ya. Jadi
hari Tuhan, hari kiamat gitu kan, telah dekat gitu kan, akhir zaman sudah dekat gitu kan. Dari waktu saya masih muda gitu kan, masih ya SMP juga udah ada seruan itu, teman saya menginjil, bertobatlah, ajak ke gereja, terus dia bilang akhir zaman gitu kan, sudah dekat gitu kan. Jadi saya pikir-pikir sampai hari ini saya udah punya anak 3 gitu ya. Kayak nggak dateng-dateng gitu ya, sepertinya gitu ya. Anda dan saya mungkin juga akan di apa menjadi bahan ejekan gitu ya kalau ketika Anda dan saya datang terus mengajak orang bertobat, hari apa kiamat sudah dekat dan sebagainya. Orang juga kadang dari zaman gua juga udah denger gitu ya. Dan sampai hari ini enggak, biasa aja. Covid pun enggak takut, biasa aja juga gitu kan. Kadang juga seperti itu ya. Karena saya berpikir, saya jawab ya nama rekan saya bilang, dulu saya nggak ngerti, sekarang saya ngerti, saya bilang. Memang waktu Tuhan sudah dekat, saya bilang. Saya seruput kopi saya dulu gitu ya, karena agak-agak kering gitu ya. Karena bersemangat saya ya. Nah, ketika saya belum ngerti, saya juga mikir, iya ya. Itu nggak datang-datang tuh hari kiamat gitu kan. Berseru-seru, bertobatlah. Akhir zaman akan datang, hari Tuhan akan datang gitu kan. Nanti ini udah menunjukkan, apalagi sekarang COVID gitu kan. Orang udah, bukan nubuatan itu ya, nanti saya bahas gitu ya. Kadang jadi prediksi gitu. Jadi ketika orang berseru begitu, terus saya nggak ngerti itu. Sekarang waktu saya belajar, saya sekarang ngerti. Dan saya jawab teman saya bilang gini loh. Waktu Tuhan itu beda dengan kita ya. Ada yang bisa gambarkan gitu. Saya bilang Alkitab udah kasih clue gitu, udah kasih satu kunci, kita kata kunci gitu ya. Saya kutip ya. Jadi lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi kalau Tuhan, bagi Tuhan ya, 1000 hari itu baru satu hari loh, 1 banding 1000 misalnya. Saya kebayang ya, ini tahun 2020. Baru 2 hari loh. Baru 2 hari. Kebayang, jadi kita nggak bisa memetakan. Ini udah 2000 tahun gitu kan. Tahun 2000 ini gitu kan. Tapi bagi Tuhan baru 2 hari. Jadi kita pikir lama, udah tunggu Tuhan nggak datang lah gitu kan. Mana kapan sampai itu? Bagi Tuhan baru 2 hari. Makanya kadang kita nggak bisa tahu waktunya Tuhan. Dari situ dia mikir sekarang. Bener ya. Ini tahun 2000, katakan tahun 2000 lah ya. 2 hari loh di mata Tuhan. You nggak mau sungguh-sungguh gitu kan. Engkau pikir masih lama segala macam. Enggak. Besok pun bisa terjadi. Kita nggak tahu. Tetapi dalam hidup ini, makanya ada satu misteri mengenai waktunya Tuhan. Nggak ada tahu yang datang. Sama seperti maling katanya. Kalau udah tahu gitu kan segala macam, maling itu datang nggak? Tidak ada yang tahu, tetapi bukan berarti nggak tahu. Nah ini paradoks ya. Paradoks tadi kita di dalam ayat-ayat yang ke-19 dan 20 di situ ada penggambaran lagi ya. Kita belum masuk di situ, saya akan coba masuk di ayat ke-17 dan 18. Jadi pada waktu itu kita tahu waktu Petrus untuk berseru juga supaya mereka tahu gitu loh mengenai yang dijanjikan itu. Jadi ketika itu Nabi berkata-kata gitu seperti omong kosong, lalu jeda di dalam masa perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru. Di situ ada satu jeda yang dimana Tuhan tidak lagi, tanda petik ya, berbicara. Tidak ada lagi nabi-nabi. Tidak ada lagi zaman Nabi sudah selesai, lalu Tuhan sepertinya diam, silent. Masuk pada waktu perjanjian baru. Ada satu kabar berita sukacita mengenai kelahiran Kristus. Nah ketika kita tahu mendengar ini bahwa kurang lebih jeda itu 400 tahun gitu ya. Jadi pada waktu perjanjian, masuk ke dalam perjanjian baru, maka berita mengenai Kristus, nah itu yang sudah dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu pada waktu zaman nenek moyang mereka. Sekarang pada waktu masuk perjanjian baru, itu muncul, itu hadir Kristus yang dijanjikan itu sekarang ada di tengah-tengah mereka. Lalu ketika Kristus hadir, menyatakan mukjizat, dia melihatkan kebesaran-kebesaran yang belum pernah terjadi. Orang buta kembali melihat, yang buta sejak lahir, yang belum pernah terjadi, Tuhan Yesus adakan. Hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang belum pernah terjadi muncul untuk menunjukkan bahwa dia Allah.
Maka ketika Kristus di masa hidup dia berkata-kata mulai, akulah hidup, akulah roti, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah pintu, akulah gembala, akulah air. Semua dia mengatakan dialah yang diutus, dialah Allah, dialah firman itu sendiri. Di Alkitab menyatakan semua para rasul menunjukkan dalam perjanjian baru yang sudah dirangkum di dalam Alkitab yang sudah rapi ini, kita sudah bisa melihat. Karena dengan mempelajari dan kita mengetahui bahwa Kristus sedang menyatakan dirinya yang diutus itu. Yang dinubuatkan oleh para nabi dan sekarang hadir. Dan engkau malah menyerahkan kepada penghakim yang tidak adil. Justru bangsa-bangsa yang durhaka gitu ya. Yang saya akan kutip lagi di ayat berikutnya. Di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 22 sampai 24 saya akan coba kutip saja. Secara singkat biar kita tahu penggambarannya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu seperti kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka gitu ya. 24, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Dan kita bisa melihat bahwa yang dijanjikan itu akhirnya ada di tengah-tengah mereka, justru mereka salibkan. Tetapi itu masuk dalam rencana Tuhan. Nah mungkin di minggu-minggu berikutnya kita akan bahas gitu ya. Jadi ketika itu Petrus sedang membicarakan mengenai Kristus yang dijanjikan dari kitab para nabi yang sudah berkata-kata gitu kan. Sudah menyampaikan untuk bertobat gitu. Tapi sampai di perjanjian baru gitu kan, mereka juga tidak mau percaya kepada Kristus. Maka Petrus berseru kembali mengingatkan perkataan daripada kitab Nabi Yoel yang pada waktu itu Kristus yang hari ini sudah hadir, yang akhirnya engkau salibkan, dia bangkit. Dan akhirnya waktu dia bangkit naik, dia mencurahkan Roh Kudus. Nah, waktu Roh Kudus dicurahkan. Waktu Roh Kudus dicurahkan, ini yang menarik ya. Para rasul itu mendapat satu kegairahan, karunia untuk bisa berbahasa, untuk menyampaikan perkataan Allah. Itu maksud Tuhan. Jadi Roh Kudus dicurahkan kepada bukan hanya para rasul saja, bukan hanya kepada murid-murid saja, tapi kepada semua manusia dikatakan. Rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu ini udah genrenya enggak anak-anak, enggak yang tua-tua. Tadi kita sudah dengar dapat penglihatan. Anak-anakmu juga orang-orang yang masih muda gitu kan. Laki-laki dan perempuan ini enggak ada bedanya. Karena pada waktu itu biasanya kecenderungan yang kita lihat bahwa yang mendapat gelar nabi gitu ya, biasanya itu adalah laki-laki dengan genre laki-laki. Ya ketika juga tidak banyak wanita yang mendapat satu penglihatan atau nubuatan gitu ya, daripada Tuhan gitu ya. Jadi ketika pada waktu perjanjian baru kita tahu sosok seorang Maria dipakai, sosok seorang perempuan akhirnya Tuhan pakai untuk tempat di mana Kristus lahir sebagai daging. Nah kita tahu bahwa itu peran wanita akhirnya Tuhan berikan untuk peran wanita, Tuhan ambil sosok pribadi wanita. Jadi kita tahu genre sudah tidak lagi, waktu Roh Kudus dicurahkan bukan milik hak eksklusif kaum tertentu, bukan milik kepada eksklusif misalnya para nabi, orang-orang tertentu, orang-orang Lewi misalnya yang dipakai dengan hal-hal tertentu secara khusus, tetapi Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua manusia, semua genre, semua lapisan sosial, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, semua curahkan, mau laki-laki, mau perempuan. Tuhan curahkan. Tujuannya apa? Supaya mengenal dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Supaya mengenal Kristus, supaya mengerti kebenaran. Inilah tugasnya. Jadi Roh Kudus dicurahkan untuk hal demikian. Ketika murid-muridnya menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan Kristus, menyatakan kebenarannya, maka orang yang mendengar pun dapat curahan Roh Kudus sehingga mengerti kepada Kristus, mengerti apa yang diinjili, mengerti apa yang disampaikan oleh para rasul, mengerti akan memahami apa yang dimaksudkan oleh para murid-muridnya ketika mereka menginjil, sehingga mereka menangkap itu. Itulah tugas Roh Kudus. Membawa mereka kembali untuk mengenal Kristus, mengenal kebenaran, kembali kepada kebenaran. Tanpa Roh Kudus tidak akan pernah orang manusia berdosa akan kembali kepada kebenaran, takluk pada kebenaran, tidak akan pernah. Kita bersyukur Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita. Maka kita bisa
katanya bernubuat gitu. Ini bicara nubuat, nah saya akan singgung nubuat. Kadang seringkali nubuat penglihatan gitu ya, dikerdilkan atau terlalu definisinya terlalu rendah atau disempitkan gitu definisi dari penglihatan dan nubuatan. Seringkali juga malah sudah mulai ngaco mengenai penglihatan dan nubuatan. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sudah sangat jelas bahwa tugas nubuat itu adalah tugas yang diberikan Allah kepada para nabi sebagai wakilnya. Jadi waktu Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada manusia, maka dia melalui perantara, yaitu nabi. Nabi mendapat bagian daripada wakil Tuhan, atau dia menjadi wakilnya Allah untuk menyampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada manusia. Nabi bernubuat. Apa yang disampaikan, perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi, lalu Nabi sampaikan. Nah, itu disebut nubuat. Ya. Jadi ketika orang bilang nubuat itu seperti macam prediksi menurut saya. Ya, banyak orang sekarang hamba-hamba Tuhan bukan bernubuat. Jadi kalau bicara nubuat, apa kata Tuhan? Bukan apa kata manusia, bukan apa kata pemikiran kita, bukan apa kata mau saya, bukan apa karena emosi saya, lalu saya seperti contoh gini, kalau kita bermimpi gitu, kalau kita misalnya ada satu yang kita inginkan, yang kita damba-dambakan sampai bisa ke bawah mimpi, itu benar. Anda dan saya misalnya ingin masuk menjadi seorang, misalnya cita-citanya itu YouTuber misalnya gitu ya. Lalu kita mimpi gitu loh, sampai ke bawah mimpi jadi YouTuber. Terus akhirnya di mimpi itu gitu kan, karena punya keinginan yang begitu rupa, jadi akhirnya keinginan itu tanda petik ya, menghantui kita, katakanlah ya, membayang-bayangi kita, akhirnya kita sampai ke bawah mimpi. Waktu di mimpi itu kita berfantasi pun bisa gitu kan. Jadi kita, wah saya mimpi dulu waktu kemarin malam itu kita mesti bikin konten ini, konten itu, lalu kita bikin konten itu. Jadi seakan-akan itu sepertinya penglihatan gitu ya. Jangan, ini udah salah gitu loh. Jangan samakan hal-hal demikian yang didirect kalau emosi gitu kan, yang tidak kudus, itu keinginan, kedagingan. Bagaimana bisa, maksudnya kita kaitkan, apalagi sekarang banyak hamba-hamba Tuhan ya. Sekarang kita tahu di waktu awal-awal COVID ada nubuatan-nubuatan muncul gitu ya di media sosial. Kita tahu akhirnya misalnya tidak terjadi. Banyak sekali dengan rekan-rekan saya gitu yang kecewa gitu kan. Mengapa bisa demikian? Justru saya bilang, kalau sudah tahu begitu, kita tahu hati-hati, nubuatan itu perkataan Allah. Jadi kalau yang dia katakan itu, setiap nabi yang ketika dia bernubuat itu pasti terjadi karena perkataan Allah. Jadi Allah nggak mungkin bohongin kerjain nabi gitu. Saya bisikin Nabi Yoel lalu waktu saya bilangin Nabi Yoel, saya ngeprengin Nabi Yoel. Nggak terjadi lo Nabi Yoel, ayo lo, engkau pasti akan dibakar, engkau akan dimusuhin, Tuhan nggak gitu. Jangan samakan dengan konten-konten YouTube yang akhirnya ngeprank sana, ngeprank sini, tinggal minta maaf gitu loh dan sebagainya gitu ya. Tuhan, maaf ya, sorry ya, saya lagi ngerjain Nabi Yoel. Kamu masuk di YouTube saya, di channel saya. Nggak demikian, Tuhan nggak butuh yang kayak begitu untuk viewer, tidak. Jadi ketika Yoel mendapatkan satu nubuatan, itu adalah perkataan Allah yang harus Yoel punya tanggung jawab untuk menyampaikannya. Karena itu adalah apa yang mau Tuhan sampaikan kepada manusia. Supaya mereka bertobat, supaya mereka berbalik kepada kebenaran. Jadi Nabi Yoel, kita tahu bahwa nabi-nabi pun dihancurkan, dihabiskan. Karena nggak enak sekali, ada penghukuman segala macam. Kita tahu lah, para nabi semua dimusnahkan. Orang bangsa-bangsa durhaka tadi pun kita tahu ya. Kristus pun sebagai nabi, imam, dan raja gitu ya. Pada waktu dia sampaikan, banyak orang juga malah menyangkal bahwa engkau menghujat Allah gitu. Bayangkan. Ini sudah Kristus sedang menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa. Dia sedang menyampaikan apa yang menjadi maksud daripada Allah Bapa. Dia sedang menyatakan Allah Bapa di dalam hidupnya yang sementara ini. Untuk supaya mereka percaya. Tapi justru mereka membawanya kepada kayu salib gitu ya. Nah, saya melihat bahwa nubuatan itu nggak sembarangan. Kalau kita bicara nubuatan sama seperti Petrus. Sekarang Rasul, dia mengajar, bernubuat. Jadi yang dia ajarkan, yang dia sampaikan adalah perkataan Allah. Yaitu dia ambil dari kitab para nabi. Jadi waktu Petrus berkhotbah atau bernubuat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan artinya ya.
Jadi dia pun mengutip dari kitab para nabi. Di sini kita jelas bahwa Petrus tidak asal ngoceh maunya dia. Ya awal saya sudah ingatkan. Jangan sampai kita tuh percaya nubuatan-nubuatan yang sifatnya, jangan sampai Anda dan saya menerjemahkan nubuatan itu adalah perkataan dari seorang hamba Tuhan. Lihat dulu apa yang dia katakan. Jikalau yang dia katakan adalah kebenaran firman Tuhan, dia sedang melakukan tugas. Melakukan tugas ya sebagai pemberita firman, yaitu nubuat. Nubuatan adalah memberitakan apa yang maunya Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Nah, yaitu dia harus mengajar firman Tuhan. Karena ini perkataan Allah. Jadi dia sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia sedang menyampaikan perkataan Allah. Itu nubuatan. Tetapi jikalau Tuhan tidak bicara mengenai yang ada di Alkitab atau di luar Alkitab gitu ya. Mungkin hal-hal yang bersifat umum atau kehidupan gitu kan. Jangan kait-kaitkan terlalu maksa gitu loh. Prediksi itu. Itu prediksi. Nggak usah seorang hamba Tuhan. Saya yakin Anda juga bakal bisa prediksi, misalnya di tengah-tengah COVID, ekonomi lemah karena PSBB ketat, kita udah tahu nih akan menuju kepada ekonomi yang lemah dan mungkin akan resesi ekonomi dan sebagainya. Ini sebuah prediksi. Semua akan wait and see, dagang akan coba berhenti, ada beberapa sektor yang akhirnya vakum, akan ada beberapa sektor yang mungkin akan geliatnya bagus dan sebagainya. Ini prediksi, bukan nubuatan. Kalau nubuatan ini dibicara perkataan Allah. Ada satu prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang di dalam firman Tuhan itu sendiri yang harus kita sampaikan. Bukan hal-hal prediksi, jangan dicampur adukan dengan hal-hal yang demikian. Makanya kadang orang itu bukan nubuatan lah. Bagi saya itu nubuat-buat gitu kan. Dibuat-buat jadinya. Bukan nubuatan. Nubuatan adalah perkataan Allah. Apa yang mau Tuhan sampaikan itu firman Allah. Injil itu sendiri. Makanya khotbah Petrus itu mengutip dari kitab Yoel. Ini menunjukkan bahwa dia sedang berkata-kata mengenai perkataan Allah yang tertulis di dalam kebenarannya, yaitu kitab para nabi. Nggak sembarangan. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang tidak berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan gitu ya, dia berkata-kata itu berkata-berkata apa? Imajinatif juga bisa. Membangun pribadi atau sekuler lain segala macam sudah masuk di dalam gereja gitu loh. Ya jadi teman-teman semua harap bijaksana, harap benar-benar berdoa minta Tuhan bukakan Roh Kudus gitu. Ini pekerjaan Roh Kudus kembali ya. Jadi Roh Kudus itu bekerja kepada semua manusia, akhirnya dicurahkan. Kita bersyukur di hari Pentakosta itu, kita bersyukur karena Kristus harus naik, maka Roh Kudus itu akan dicurahkan. Maka si penghibur tadi, pendamping tadi gitu kan, Parakletos gitu ya, Roh Kudus menjadi pendamping kita, Roh Kudus yang menemani kita, yang senantiasa memimpin kita gitu kan, dicurahkan atas kita di dalam hidup kita, senantiasa selalu akan terus menuntun kita kepada apa? Mengerti, mengenal kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, kita bersyukur Roh Kudus itu dicurahkan bagi setiap kita sehingga kita bisa mengerti kebenaran, sehingga kita bisa menyatakan kebenaran juga, sehingga dikatakan bisa anak-anak bernubuat gitu kan. Ketika Anda dan saya bisa bernubuat, artinya Anda bisa sekarang mengerti kebenaran firman Tuhan, lalu engkau menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain mengerti kebenaran firman Tuhan. Maka di Yerusalem, seluruh bangsa, jadi bukan hak eksklusif dari bangsa Israel. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka seluruh bangsa yang berkumpul dari semua bangsa yang umat pilihan, Tuhan curahkan Roh Kudus itu. Sehingga setiap orang yang di dalam kedaulatan Allah itu mengerti kebenaran, kembali kepada kebenaran. Semua bangsa titik di Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus terangkat dan Roh Kudus itu dicurahkan di hari Pentakosta, disitulah Roh Kudus bekerja untuk mengumpulkan kembali kawanan domba. Kita tahu peristiwa flashback sedikit. Pada waktu Yesus Kristus disalibkan, maka domba-domba akan tercerai-berai. Waktu domba-domba tercerai-berai lalu Kristus bangkit pada hari yang ketiga, Kristus mengumpulkan kembali domba-domba yang telah cerai-berai kembali sebagai murid-muridnya, sebagai kawanan kembali gitu kan. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan pun, engkau yang tidak mengerti dari seluruh bangsa gitu ya, yang nggak mengenal Tuhan, lalu Roh Kudus dicurahkan sehingga seluruh bangsa, seluruh manusia, anak-anak laki-laki, orang kaya, orang miskin, orang muda, orang tua pun mendapat pencurahan Roh Kudus itu sehingga kembali kepada kebenaran. Maka Tuhan Yesus sedang melalui karya Roh Kudus yang mengumpulkan kembali kawanan domba tersebut menjadi gereja Tuhan, gereja yang kudus dan am. Di sini loh peran Roh Kudus, menyatukan kembali segenap bangsa, seluruh bangsa
dalam segenap kedaulatannya sebagai umat pilihan. Bukan milik eksklusif bangsa Israel. Dalam arti pedik gitu ya, sebagai satu negara saja Israel, tidak. Ini umat pilihan bicara juga bangsa-bangsa lain yang di dalam kedaulatan Allah mendapat kasih karunia anugerah Tuhan untuk percaya kepada kebenaran. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan pekerjaan Roh Kudus begitu mendalam ketika kalau kita benar-benar mempelajari mengenai Roh Kudus itu, kita sulit mengerti, dan bukan berarti kita tidak mengerti, tidak bisa mengerti, tidak ya. Tapi benar-benar sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan itu luar biasa memberkati setiap kita gitu. Jadi saya berharap benar-benar ini adalah firman Tuhan yang hidup. Teman-teman harus belajar firman Tuhan ya. Saya melihat bahwa kuasa Roh Kudus itu bekerja bukan juga untuk dia bekerja atas diri sendiri, tidak. Dia adalah oknum ketiga daripada Allah Tritunggal. Jadi Roh Kudus juga bekerja gitu kan untuk supaya kita mengenal Kristus. Roh Kudus bekerja untuk supaya kita insaf akan tobat dan supaya kita kembali kepada kebenaran, kembali kepada firman itu sendiri, yaitu Kristus sang firman yang hidup. Pada waktu kita melihat bahwa ini bicara harinya Tuhan yang dikutip oleh khotbah Petrus gitu ya. Ini ngeri sekali di ayat 19 dan 20 sampai 21 ya, saya akan bacakan ulang. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini bicara nanti pada kedatangan Kristus yang kedua. Ya, pada waktu kita para nabi menyampaikan nubuatan mengenai Kristus, dan pada waktu Kristus lahir di dalam perjanjian baru, mati disalibkan, yang dijanjikan sudah datang, yaitu Kristus itu sendiri. Lalu sekarang hari kedatangan Kristus yang kedua, yaitu hari Tuhan. Nah, ini hari ini yang sedang kita nantikan ya. Jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan, kita bisa tahu kedatangan Tuhan gitu ya, kadang bukannya berarti kita tahu gitu ya, tahu tidak tahu, ini paradoks ya, tapi ini ada satu keindahan. Sama deh, misalnya kita tahu musim gugur nih, kita lihat tuh pohon udah mulai berguguran gitu ya, kita tahu ini udah akan masuk musim gugur atau musim semi dan sebagainya. Kita bisa tahu ciri-cirinya, tetapi di dalam musim itu pun kita bisa melihat akan turun salju dan sebagainya, udah dingin. Oh, ini kita udah tahu nih akan masuk musim salju dan sebagainya. Sama ketika kedatangan hari Tuhan pun, Tuhan memberikan satu tanda-tanda gitu kan supaya kita mengerti. Tadi belalang itu, ini bicara kegelapan akan semakin gelap, kegelapan akan semakin gelap. Bayangkan benda-benda penerang, matahari dan bulan gelap gulita, ya kan, terang gitu ya. Benda penerang kan yang besar itu matahari, dan yang lebih kecil itu bulan. Dan matahari ini gelap gulita. Ya, ini penggambaran yang menarik ya. Kita tahu dunia ini dalam kegelapan akan gelap demikian rupa, makin gelap gitu kan. Dunia akan makin jahat gitu. Nah, kita tahu bahwa bulan warnanya putih gitu ya, lalu berubah menjadi darah gitu ya. Ini semacam gelap jadi putih, jadi merah, darah kan darahnya gelap gitu ya, bukannya terang gitu ya. Jadi sama tuh perwakilan dua ini, kegelapan akan makin gelap, dunia akan makin jahat, makin sadis, makin menjauh daripada kebenaran. Makanya ketika itu seruan daripada khotbah Petrus yang dikutip dari Nabi Yoel ini, dia untuk mengajak supaya engkau kembali bertobat, kau menyerahkan dirimu sungguh-sungguh, kau mengerti apa yang sudah dijanjikan itu sudah hadir. Sekarang kau melihat bahwa diserahkan kepada bangsa-bangsa durhaka, itu Kristus yang aku bicarakan ini. Untuk kembali kepada Kristus, untuk kembali kepada kebenaran, supaya engkau diselamatkan. Petrus berkhotbah begitu bersemangat. Jadi saya juga bersemangat sebenarnya. Jadi ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya kembali bagaimana membayangkan atmosfer semangat daripada khotbah Petrus ini. Petrus yang berkhotbah bersemangat begitu rupa karena dia akhirnya berdiri, yang dari ketakutan lalu berdiri gitu kan. Itu udah menggambarkan, saya ngebayangkan mungkin semangat saya masih kurang membara dibanding Petrus gitu ya. Mungkin semangatnya ya kalau yang kita kenal sekarang mungkin semangat menginjil, semangat berkhotbah. Pendeta Stephen Tong ya, saya lihat ya bahwa
sampai usianya yang waduh ini udah pensiun gitu ya, kalau hamba-hamba Tuhan 80-an tahun ya. Tapi semangatnya itu masih membara untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah tugasnya nubuat tuh hamba Tuhan. Bukan yang asal-asalan, tapi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ingat, nubuat itu adalah perkataan Allah, menyampaikan apa yang Tuhan katakan di dalam kebenarannya. Jadi membicarakan kebenaran. Kalau di luar daripada kebenaran firman Tuhan, saya harap teman-teman bisa gumulkan untuk berdoa. Mohon Roh Kudus jangan sampai kita ini, sebenarnya Tuhan dari kejadian-kejadian para hamba Tuhan yang bernubuat yang buat-buatan gitu kan, dibuat-buat misalnya. Sebenarnya Tuhan sedang memperlihatkan pada setiap kita mana yang asli, mana yang palsu. Jadi Anda kalau sudah tahu itu adalah bukan gembala, itu adalah bukan suara Tuhan, itu adalah bukan hamba Tuhan gitu ya, Anda harus benar-benar kembali kepada kebenaran. Anda harus benar-benar meninggalkan perkataan yang bukan kebenaran. Jadi saya berharap pada malam hari ini tidak ada maksud daripada saya untuk menyinggung, niatan-niatan menyinggung, tidak. Tapi saya kembali kepada kebenaran. Kita harus benar-benar setia kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, ini bagian daripada sesi sharing pada malam hari ini. Kiranya sharing ini menjadi kegairahan buat kita untuk kita mau mencari kebenaran dan mendengar kebenaran. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, hamba mengucap syukur karena kebenaran firman Tuhan yang boleh didengar dan boleh kami pelajari, terlebih lagi khusus buat hamba-Mu ini yang merasa diberkati oleh perkataan firman Tuhan yang memberikan semangat gairah untuk kembali memikirkan, merenungkan, benar-benar mempelajari dengan sungguh-sungguh perkataan Allah yang hidup itu, untuk kami boleh membekali diri kami lewat kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu percaya Tuhan juga memberkati setiap orang-orang yang mendengarkan daripada siaran ini. Tuhan, Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Jangan sampai kami tersesat oleh karena perkataan-perkataan bukan berasal daripada Tuhan atau perkataan-perkataan daripada si jahat. Kami berdoa Tuhan Yesus, mohon perlindungan daripada Allah Bapa untuk setiap kami. Pelihara jiwa dan roh kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa hamba-Mu ini. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagian. Saya sekali lagi tidak ada mau menyinggung denominasi dari beberapa gereja gitu ya. Tetapi saya hanya ingin kita supaya makin hari makin peka akan apa itu nubuatan, apa itu kebenaran gitu ya, yang sebagaimana Petrus berkhotbah, untuk kita kembali kepada kebenaran. Seruput kopinya dulu. Tuhan Yesus memberkati.